Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi fatihil wahhab. Wassalatu wassalamu ala sayyidil alhab. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ulil albab. Sahabat kultum yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan kesehatan, sehingga kita bisa berada di tengah kemuliaan bulan suci Ramadan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sosok yang mengajarkan kita bahwa bulan Ramadan bukanlah bulan untuk bermalas-malasan, melainkan bulan untuk mencapai puncak prestasi spiritual. Seringkali kita memasuki bulan Ramadan dengan target yang sangat minimalis. Kita merasa sudah cukup hebat hanya dengan berhasil menahan lapar dan dahaga hingga berdua maghrib juga. Padahal jika kita menelaah lebih dalam lagi, Allah menyiapkan bulan Ramadan sebagai puncak pendakian bagi orang beriman. Hari ini, mari kita bahas mengapa kita perlu memasang target yang lebih tinggi dari sekedar urusan perut. Sahabat kultum yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, menahan lapar adalah bagian yang paling dasar dari puasa. Namun, target tertinggi kita adalah transformasi karakter atau akhlakul karimah. Jika perut kita lapar, maka seharusnya hati kita kenyang dengan zikir. Jika tenggorokan kita kering, maka seharusnya lisan kita basah dengan doa dan kata-kata yang baik. Puasa yang sukses adalah puasa yang mampu mengubah seseorang pemarah menjadi penyabar, yang pelit menjadi dermawan, dan yang sombong menjadi rendah hati. Inilah target tinggi yang sesungguhnya. Ramadan adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Jangan biarkan target kita berhenti pada hatam secara lisan saja. Naikkan target kita menjadi hatam secara pemahaman. Berusahalah memahami 1 atau 2 ayat setiap harinya, lalu amalkan dalam kehidupan. Target tinggi berarti ada interaksi antara kita dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amal ibni Adamu yudha'af. Al-hasanatu 'ashru amsalha ila 700 di'afin. Wallahu 'azza wa jalla ila shaum fa innahu li wa anna ajzi bihi yad'u syahwatuhu wa ta'amuhu min ajli." Setiap amalan manusia akan dilipat gandakan. Satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kali lipat sampai dengan 700 kali lipat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kecuali puasa, karena puasa untukku dan aku sendirinya akan membalasnya. Ia meninggalkan syahwatnya dan makannya demi aku. Hadis riwayat Muslim. Sahabat kultum, perhatikan kalimat ia meninggalkan syahwatnya. Syahwat bukan hanya soal makanan, tapi juga syahwat untuk marah, syahwat untuk memamerkan diri, dan syahwat untuk merasa lebih baik dari orang lain. Inilah yang dihargai tinggi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga bersabda mengenai kualitas puasa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka diampuni dosanya telah berlalu. Hadis riwayat Bukhari nomor 38 dan hadis riwayat Muslim nomor 360. Target diampuni dosa hanya bisa dicapai dengan kualitas iman dan ketulusan, tidak sekedar ketahanan fisik menahan haus saja. Sahabat kultum yang berbahagia, mari kita ubah standar kesuksesan Ramadan di tahun ini dengan sukses fisik, sukses lisan, dan sukses hati. Maksudnya adalah sukses fisik tidak sekedar menahan lapar, tapi juga menjaga kesehatan untuk beribadah. Sukses lisan tidak sekedar menahan makan, tapi juga menahan diri dari ghibah dan dusta. Sukses hati tidak sekedar menunggu maghrib, tapi juga merindukan keberjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui sholat dan zikir. Jangan biarkan Ramadan kita berlalu dengan standar yang biasa-biasa saja. Pasanglah target yang tinggi, karena kita sedang berhadapan dengan Zat yang Maha Pemurah. Mungkin cukup sekelumit itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afwa minkum. Terima kasih dan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.